Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di sini untuk sama-sama saling memberikan suatu arahan ataupun pengalaman. Untuk bagi para pemula yang ingin mempelajari alat berat berjenis crane, di sini kita akan sama-sama berbagi. Untuk mengetahui kelanjutannya, simak sampai habis video ini. Sebelum kita mereview kelanjutannya, yang perlu kita ketahui ialah ada beberapa item yang harus kita tahu lebih dulu. Untuk langkah lebih awal, kita harus mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang digunakan di dalam crane ini sendiri, dan switch apa saja yang harus kita operasikan terlebih dahulu. Untuk langkah awal, di sini ada kunci kontak untuk menghidupkan langsung mesin yang ada di belakang kabin. Setelah kontak hidup dan mesin akan hidup. Dan untuk switch ini yang berfungsi untuk mengunci daripada winci yang ada di samping kabin. Jadi ini adalah switch yang dipakai, switch yang melibatkan fungsi daripada drum yang kita pakai di crane ini ya. Dan ini adalah switch untuk lock drum kecil, dan ini switch lock drum besar. Jadi di sini sama-sama berfungsi ketika ingin digunakan. Dan ini adalah switch boom ketika ingin parkir ataupun tidak standby, ini selalu digunakan ya. Jadi harus sama-sama berfungsi semua. Dan ini adalah lock swing manual yang berfungsi sebagai pengunci daripada agar crane tidak berputar ke kanan dan ke kiri. Dan ini sangat berfungsi bila mana ada beban yang miring, maka lock ini bisa terpakai. Dan untuk handle-handle yang ada di depan, ini semua berfungsi sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kebetulan crane ini crane tahun 95, jadi dia masih semi elektrik, masih ada listriknya lah, masih pakai listrik ya. Di sini ada gasnya masih seperti kita pakai motor gitu ya, masih diputar-putar. Dan apabila ingin ke kiri dan ke kanan, di sini kita tinggal dorong tuas ini ke depan, maka crane ini akan swing atau memutar ke kiri. Dan apabila kita tarik, crane ini akan ke kanan ya. Jadi di sini kalau untuk kanan kirinya semua crane sama ya, begitu tidak swing sama, cuma jenisnya saja yang beda. Kalau untuk fungsi-fungsi semuanya sama ya. Dan ini adalah tuas boom, yang mana boom apabila hendak menginginkan jarak jauh atau dekat, inilah handle ini yang kita pakai untuk kita gunakan secara manual. Ketika tuas ini kita dorong, maka barang yang diangkat itu otomatis akan menjauh. Dan ketika handle ini kita tarik, otomatis barang yang diangkat itu akan mendekat. Jadi di sini adalah handle untuk jauh dekat ya. Artinya boomnya. Boom itu untuk menjauhkan, mendekatkan suatu barang yang diangkat. Dan untuk tuas ini untuk alat angkatnya, yang mana apabila ingin mengangkat suatu barang ataupun menurunkan barang, handle inilah yang kita pakai untuk menurunkan atau mengangkat barang ya. Jadi semua handle ini harus
ketika ingin dioperasikan harus terkombinasi sesuai dengan kebutuhan. Dan ini masih ada handle. Jadi karena ini masih keren tahun 95 ya, artinya masih memakai satu motor, artinya satu fungsi mesin, dan dijadikan 2 drum yang secara ininya ya seperti satu dinamo, dua apa namanya sih, putaran ya, 2 kali putaran. Jadi ketika kita ingin memakai satu inch ini yang mau kita pakai, maka salah satu ini kopling kita mainkan, dan bila mana dua-duanya tidak dipakai, semuanya harus kita mainkan juga. Jadi salah satu ini harus kita stop bila ada satu yang kita pakai, kecuali dua-duanya mau kita pakai, baru kita pakai 2. Ini namanya kopling ya. Bila ingin memakai blok kecil, kita pakai yang sebelah kiri. Bila mana ingin memakai blok besar, ini yang kita pakai dan kita tarik, dan ini kita dorong. Dan ini masih fungsi sekali, karena ini yang membagi daripada drum-drum tersebut ya. Dan fungsinya juga ya sudah jelaslah seperti kopling mobil lah tentunya, cuman dia pakai 2 alat, 2 item ya, 2 item dengan satu motor. Dan untuk handle kecil 2 ini buat jalan yang mana kalau di darat itu tentunya selalu dipakai, karena untuk selalu jalan ke sana kemari ya, untuk mengangkat barang. Karena kren ini berada di atas tongkang, jadi memang kurang untuk jalan, paling tidak maju mundur aja, itu pun jarang sekali dipakai ya. Jadi itu. Dan ini adalah monitor yang dipakai untuk keamanan daripada alat ini sendiri. Ini kita namakan LMI ya, yang artinya Moment Limit Indicator, yang berfungsi untuk membaca radius, kapasitas, dan ya semacam overload lah gitu ya. Jadi MLI ini semuanya bisa kita setting, dan pekerjaan juga bisa aman, terkendali bila mana ini masih aktif ya. Jadi kebetulan ini masih aktif, karena ini masih jam istirahat, kita tidak bisa nyalakan. Jadi selain komputer ini menjadikan penghubung daripada sebuah gambar, dan ini adalah gambar patokan untuk alat angkat ya, dimana di sini sudah tertera semua, disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan cara membacanya adalah nanti kita jelaskan satu persatu ya. Ini adalah fungsi daripada penggunaan seling atau wire, berapa dimensi dan berapa kali lilit dia bisa digunakan. Dan ini adalah fungsi daripada alat itu sendiri. Alat itu mampu mengangkat berapa dalam radius berapa. Jadi ini untuk membaca alat itu sendiri. Jadi semua itu harus kita baca, dan pembacaannya itu secara visualnya seperti ini, karena sudah ada bukunya ya. Yang pertama itu kita harus tahu dulu, di kren ini dia memakai seling berapa dan seling boom berapa dan seling besar berapa. Di sini sudah tertera. Di situ ada 16, 19, 22. Berarti itu kan sudah saya coret ya. Jadi yang itu adalah pemakaian di kren ini. Jadi di sini untuk seling blok yang kecil itu memakai
seling 19, dan untuk blok besar itu memakai seling 22, dan untuk bom itu sendiri memakai seling 16 mili ya. Nah, jadi di situ keterangan daripada fungsi yang dipakai untuk kren ini ya. Jadi untuk winch blok besar adalah seling 22, untuk winch blok kecil memakai seling 19, dan untuk bom winchnya memakai seling 16. Untuk beban kren ini sendiri, sekarang kren memiliki panjang bom sekitar 24,4. Berarti di sini ada keterangannya bahwa kren ini mampu mengangkat 20,5 ton dengan jarak radius 5 meter, 5,5 dari as kren bodi ya. Dan di sini dengan panjangnya 24 meter, berarti dia mampu mengangkat 20 ton kurang lebih dengan jarak 5 meter. Itu angkatan paling berat dengan panjang bom 24 meter ya. Di sini kita belajar membaca untuk kapasitas seling yang digunakan, dan sekarang yang kita gunakan adalah seling diameter 19. Berarti kalau engkel kecil, blok kecil itu mampu mengangkat 4 ton ya, 4 ton, 6. Untuk seling besar yang seling 22, satu wire itu bisa mengangkat 6 ton. Jadi karena kita memakai 4 layer, berarti dikali 4 ya. Dan untuk seling blok besar ini satu wirenya itu kalau wire 22 bisa mengangkat 6,2 ton. Berarti karena kita memakai 4, berarti kali 4 yaitu jadi 32 ton bisa kita angkat ya dengan kren ini, dengan panjang bom berapa tadi, 24 meter ya. Jadi demikianlah ya sahabat, ini sama-sama untuk pemula yang ingin mengetahui bagaimana cara mengoperasikan kren. Jadi untuk tahap-tahapannya seperti itu dan fungsi-fungsinya seperti itu. Dan jangan lupa tonton terus channel kami, dan tidak lupa subscribe dan like, komen untuk melanjutkan video-video berikutnya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar di video berikutnya secara langsung Anda menyaksikan video baru dari kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.